suatu lecturer yang kedua yang bertemakan dengan pentingnya organisasi dan kegiatan non-akademik untuk kehidupan pasca kampus. Sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya untuk diaktifkan ya. Sambil menunggu narasumber yang akan kita ajak diskusi untuk hari ini, saya akan sedikit membahas tentang tema yang akan kita angkat hari ini, tentang organisasi dan akademik, yang pastinya sangat erat hubungannya dengan kehidupan mahasiswa, khususnya mahasiswa ilmu tanah sekalian. Seperti itu. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada narasumber Bapak Insinyur Wahyu Purwakusuma MSc. Selamat datang Pak. Izinkan saya membuka acara. Terima kasih Pak. Silakan lagi. Karena pentingnya tentang tema hari ini, seperti dua sisi mata kain yang berbeda, akademik dan non-akademik, tentu sama-sama penting untuk dilalui oleh mahasiswa. Entah itu mencari pengalaman, entah itu mencari ilmu baru, yang di luar maupun sesuai dengan jurusan yang kita ambil, seperti itu. Sebelumnya perkenalkan juga nama saya Fatan Okrisaf, mahasiswa ilmu tanah dan sumber daya lahan IPB angkatan 54 yang hari ini diamanatkan sebagai moderator untuk memimpin jalannya acara KCTL yang kedua ini. Sebelum itu, agar acara berjalan dengan lancar, mari kita mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Wianto Kurnia Akbari. Untuk Saudara Akbar, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini membacakan surat Al-Insyirah, surat 94 dari Al-Quran, ayat 1-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Terima kasih Saudara Akbar atas pembacaan ayat sucinya. Semoga acara hari ini lancar dan mencapai output yang kita inginkan. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Ketua HMIT periode 2019-2020, Saudara Yusuf Azmi. Selamat datang. Untuk acara selanjutnya, kita ada sedikit surprise nih buat kalian. Jadi kalian yang hadir hari ini akan mendapatkan kesempatan untuk melihat dan mendengarkan suatu konten yang baru, suatu hal yang baru dari HMIT ini sendiri, yaitu ada launching aransemen Mars HMIT yang mungkin bisa dinyanyikan bersama juga nanti. Nah, ini aransemen ini dibuat oleh Saudara Daniel Damas dari Angkatan 55 dan video liriknya dibuat oleh Saudara Fikri Khairul Anam dari Angkatan 55 juga. Jadi terima kasih untuk mereka yang udah membuat dan mau menyerahkan idenya ke sini. Mungkin acara selanjutnya bisa dimulai aransemen Mars HMIT-nya oleh operator.
kasih untuk yang udah ngaransemen dan bikin video liriknya. Nah, untuk versi lengkapnya nanti mungkin akan diupload di YouTube ya. Jadi teman-teman bisa melihat juga. Ya merinding ya, karena juga ngobatin kangen kita juga. Manusia Mutanah yang mungkin udah lama nggak nyanyi bareng Manusia Mite kita. Jadi kita bisa nyanyi bareng-bareng di sini. Untuk lanjut selanjutnya boleh. Ini kita berangkat. Diva Soil Salit. Acara selanjutnya adalah pengenalan narasumber. Boleh langsung di next aja ke profilnya. Sebelumnya Bapak izinkan saya untuk mengenalkan Bapak ya Pak ke mahasiswa di ITSL semuanya. Mohon diizinkan juga untuk dibacakan. Jadi narasumber kali ini adalah beliau bernama Wahyu Purwakusuma. Pria yang lahir di Purwakarta tanggal 22 Januari, menjalankan S1 di IPB dan S2 di Belanda. Aktivitas saat ini dia mengajar di Divisi Konservasi Tanah dan Air. Lalu beliau juga sebagai penanggung jawab serta kepala kebun pendidikan di ITSL. Jadi teman-teman di sini baik 55, 54 maupun 53 yang mungkin ada keperluan dengan Cikabayan bisa izin ke beliau langsung ya Pak ya. Lalu juga beliau aktif di berbagai organisasi formal dan informal. Dan tambahan info sedikit, beliau ini termasuk sosok yang mungkin cukup digemari di antara mahasiswa Mutanah karena kebaikannya. Sosok ayah yang sangat ideal menurut saya ya Pak, menurut saya sendiri ya Pak. Karena beberapa kali atau beberapa kesempatan saat praktikum lapang ataupun pelajaran-pelajaran yang di lapang, beliau suka menyediakan makanan setelah praktikum lapang. Jadi anak-anaknya setelah belajar juga seneng gitu ya Pak. Beliau sama istrinya suka bikin makanan ngeliwet istilahnya lebih. Terus juga ada beliau ini salah satu dosen yang menarik menurut saya karena hobinya itu fotografi ya Pak. Foto-fotonya ya diantaranya fotografi ya Pak. Sangat menarik, saya kayaknya kalah juga Pak skillnya Pak yang masih muda sama Bapak. Sudah berpengalaman di fotografi. Mungkin boleh dicek di IG-nya Bapak sendiri hasil-hasil dari fotografi beliau. Terus juga ada fun fact nih Pak, cerita yang melegenda di antara kalangan mahasiswa Mutanah, katanya Bapak juga pernah gondrong sampai pinggang ya Pak. Dan juga Bapak mempertahankan sampai wisuda gitu gondrong. Karena lagi pandemi kayak gini mungkin teman-teman dari 55, 54 maupun 56 ini mulai coba-coba gondrong Pak. Ya, itu mah gondrong aja. Iya, jadi mungkin salah satu cerita yang melegenda tentang Bapak itu ya rambut gondrongnya sepinggang itu ya Pak. Selanjutnya mungkin cukup perkenalannya. Selanjutnya akan diadakan penyampaian materi oleh narasumber terkait tema yang diangkat hari ini. Bagaimana Bapak, sudah siap Pak? Boleh. Ya. Oke, nanti saya. Oleh karena itu saya persilahkan ya untuk Bapak menyampaikan materi. Teman-teman yang lain mohon di on cam dan perhatikan dengan baik ya. Baik Pak, silakan Pak. Operator boleh disiapkan. Coba share screen-nya. Sudah bisa dilihat? Sudah Pak. Tapi mungkin suara Bapak agak kecil Pak. Mohon maaf. Kecil? Iya. Oke, bentar. Kurang terdengar. Bagaimana sekarang? Sudah? Sudah Pak, sudah aman Pak. Sudah ya. Oke, baik. Kita Terima kasih, saya dulu kamera saya, nggak perlu lihat wajah saya kan ketika menyampaikan. Sebentar, oke. Baik, jadi ini adalah permintaan dari panitia bahwa saya harus diminta untuk memberikan materi mengenai pentingnya organisasi dan kegiatan non-akademik untuk mendukung kehidupan pasca kampus. Saya ubah sedikit judulnya, jadi bukan pentingnya organisasi, tapi saya coba tambahkan kata imbuhan di depan. Jadi pentingnya berorganisasi
dan kegiatan non-akademik untuk mendukung kehidupan pasca kampus. Ini sebetulnya, apa tadi acaranya, Fatan? Get closer. Get closer to lecturer, Pak. Iya. Jadi harusnya nggak Lebih usah dekat dengan dosen. Iya. nggak usah kuliah begini, harusnya ngeliwat di sana ya, di mana, di Cikapaya. Kebayang ya, Pak. Pengennya gitu, Pak ya. Kalau mendengarkan kuliah begini, ceramah begini malah jadi bosen. Oke, tapi tidak apa-apa. Jadi kita coba membahas ini. Ini sebetulnya saya lihat tadi pesertanya sudah sampai 130, banyak 56 ya, Fatan. Dominannya 56, ada 54, ada 55. Oke, nggak apa-apa. Nah, sebetulnya ini membahas masa depan kalian, ya, untuk mendukung kehidupan pasca kampus. Jadi bagi Anda yang sudah akan lulus, kemudian bagi Anda yang baru berkecimpung di tanah misalnya, ini adalah suatu penentuan masa depan Anda. Jadi takdir Anda, penentuan takdir Anda. Saya sudah pernah bilang di beberapa kuliah bahwa hukum Tuhan itu adalah hukum if then, ya, ingat bahwa hukum Tuhan itu adalah hukum jika maka, jika begini maka begini, jika begini maka begitu, sampai suatu saat nanti akan bertemu dengan takdir sebagai determinan dari hukum jika maka ini. Nah, salah satu daripada langkah atau pengejawantahan daripada hukum tersebut adalah dengan berorganisasi dan berkegiatan non-akademik. Dengan berorganisasi dan berakademik ini nanti if-nya itu adalah seperti itu, then-nya atau kemudiannya akan menjadi apa. Nah, untuk memahami apa itu organisasi dan apa itu non-akademik, saya akan coba lihat sedikit definisi daripada organisasi. Jadi apa yang dimaksud dengan organisasi? Organisasi ini didefinisikan di dalam bahasa Inggris, kalau saya terjemahkan, adalah suatu grup atau kelompok manusia yang bekerja bersama. Organisasi ini eksis ya karena manusianya itu saling bekerja bersama untuk mencapai sesuatu yang tidak bisa dilakukan dengan cara sendiri-sendiri. Ya, tapi jangan salah sangka, jangan salah kaprah ya, karena nanti Anda bilang, kalau gitu menyontek rame-rame, ya mohon maaf nih, saya singgung seperti itu, menyontek rame-rame juga adalah kegiatan organisasi. Ya, bukan itu yang dimaksud. Jadi kalau kita lihat ya, terjemahan umumnya itu adalah wadah bagi orang-orang untuk berkumpul, untuk bekerja, ya, bekerja sama secara rasional dan sistematis, kemudian terencana, terpimpin, dan terkendali. Tentu saja dalam hal untuk memanfaatkan sumber daya, dalam hal ini mungkin uang, material, mesin, metode, lingkungan, dan sebagainya, sarana dan prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, Anda sudah akan bisa melihat bagaimana pengaruh atau peranan dari berorganisasi ini nanti dalam menapaki kehidupan pasca kampus kalian semua. Kita juga tahu misalnya bahwa jangankan manusia, tanah saja juga berorganisasi. Anda masih ingat bahwa tanah yang merupakan hasil pelapukan berupa partikel-partikel yang terpisah itu, Anda masih ingat, dia akan bergerombol, akan membentuk gerombol, membentuk struktur dari yang kecil bergerombol lagi menjadi struktur yang besar sampai membuat suatu massa yang banyak sehingga bisa menopang kehidupan di atasnya. Ini adalah beberapa definisi lain. Jadi menurut Stoner misalnya, bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan
yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan akan mengejar tujuan bersama. Ya, jadi nanti kita perhatikan kata kuncinya. Kemudian James De Mooney misalnya menyebutkan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian Chester I. Bernard menyebutkan bahwa organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Begitu juga dengan Stephen P. Robbins misalnya. Dia menyebutkan bahwa organisasi adalah kesatuan atau entiti yang dikoordinasikan secara sadar. Jadi artinya ada penggeraknya. Dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Apa kata kunci dari semua ini? Anda bisa lihat bahwa kata kuncinya adalah bersama. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara atau sikap Anda supaya bisa bekerja bersama? Artinya, bahwa Anda harus berinteraksi dengan orang lain. Apabila Anda berinteraksi dengan orang lain, maka ada suatu korbanan yang terpaksa Anda harus berlakukan. Ya, tidak mungkin Anda secara Anda misalnya mengandalkan egoisme Anda supaya bisa bekerja sama dengan orang lain. Tidak bisa. Jadi ada hal-hal yang menuntut Anda mengorbankan sesuatu untuk bisa bekerja dengan orang lain. Teamwork. Ya, di Indonesia saya sering perhatikan bahwa sistem pendidikan kita ini biasanya cenderung individualis sendiri. Ya. Jadi Anda misalnya bekerja sendiri, kemudian merasa bahwa karir atau keberhasilan karir Anda itu adalah hasil kerja sendiri dan sebagainya. Berbeda dengan di tempat orang lain. Di tempat lain di luar Indonesia yang diutamakan itu adalah teamwork, ya, kerja bersama. Di kita itu masih kebanyakan seperti demikian. Ya, mungkin karena kesalahan sistem kita kah, atau mungkin orang tua kita yang mendukung seperti begitu. Ya, sehingga kalau misalnya di sekolah itu harus juara. Kalau juara dipush, ya, ditekan anak itu supaya belajar mati-matian sendirian, ya. Orang lain itu dianggap sebagai musuh, sebagai kompetitor, ya. Nah, dengan berorganisasi maka Anda harus bisa bekerja bersama dengan orang lain. Nah, bekerja bersama dengan orang lain itu adalah modal besar ketika Anda keluar dari kehidupan kampus. Karena begitu Anda meninggalkan kampus, Anda bergabung dengan masyarakat secara umum, kemudian Anda mulai melakukan pekerjaan dengan orang lain, pada saat itulah Anda harus mampu bekerja sama. Itu yang harus ingat, ya. Jadi kalau bekerja bersama, ada hal-hal yang harus dikorbankan. Nah, bagi Anda yang sudah mulai berorganisasi pada saat ini, walaupun mungkin masih pada level HMIT, ya, masih teman-teman sendiri, Anda juga mungkin sudah merasakan itu. Tapi kalau kemudian organisasinya sudah lebih luas, Anda sudah akan bisa mengetahui apa yang harus Anda lakukan. Ini adalah ilustrasi sederhana, ya, bagaimana bahwa Anda bekerja bersama itu tidak asal-asalan, ya, bahwa nanti ada seorang pemimpin yang akan mengarahkan, ya, yang akan mengarahkan. Kemudian Anda harus mengikuti peraturan atau undang-undang bersama di situ yang sudah disepakati bersama. Jadi kalau Anda sudah bergabung dalam suatu organisasi, maka Anda harus patuh. Ya, jadi dalam hal ini misalnya ketika orang memindahkan rumah rame-rame, ya, kecuali yang di Ngawi kemarin, kan? Di Ngawi kemarin Anda mungkin sudah mendengar cerita bahwa ada orang yang memindahkan rumah seorang diri, walaupun sebetulnya katanya dia juga bekerja sama dengan orang lain, dan orang lain itu adalah dirinya sendiri. Memang absurd, ya. Nah, Anda perhatikan di sini bahwa masing-masing tidak bisa lagi ketika dia bersama demikian mengandalkan kepada egonya sendiri. Ya, dia harus
manut, harus nurut kepada pemimpin agar rumah ini bisa digerakkan sama-sama. Anda bayangkan kalau tiba-tiba ada 1-2 orang yang berbeda arahnya, rumah ini tidak akan bergerak, ya. Dia mungkin malah akan berputar, ya, dan mungkin juga malah tidak jadi dia pindah ke tempat lain, ya, karena ada individu-individu yang sangat egois, yang tidak mau nurut dan sebagainya, ada ekstremisnya misalnya kan, dan sebagainya. Nah, itu tidak boleh. Dan di dalam organisasi itulah Anda akan belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain, dan ini akan, sekali lagi saya sebutkan, akan menjadi bekal Anda ketika nanti terjun di masyarakat. Nah, ini salah satu contohnya. Kalau sudah satu tujuan, kalau sudah satu haluan, maka rumah tadi walaupun mungkin lumayan berat, ya, bisa dipikul rame-rame dan dipindahkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Itu adalah makna dari organisasi. Nah, ini yang harus Anda ingat. Kemudian kita lihat apa manfaat dari berorganisasi tersebut. Pertama adalah memperoleh komunitas baru. Anda bergaul dengan orang lain, orang yang mungkin sama sekali baru. Kalau misalnya organisasi tersebut misalnya adalah organisasi yang bersifat meluas, ya, jadi nanti Anda akan memperoleh komunitas baru. Ini adalah suatu keuntungan. Artinya mungkin nanti Anda akan bisa mendapatkan informasi-informasi yang berbeda dengan kelompok Anda sendiri. Kemudian yang kedua, yang utama adalah melatih jiwa kepemimpinan. Ini yang sangat penting, ya, melatih jiwa kepemimpinan. Ya, dengan demikian nanti ada hierarki yang Anda harus penuhi, sehingga nanti Anda mampu mengatur orang lain supaya menggerakkan organisasi yang bersangkutan. Ya, nah coba nanti Anda tanya Kahim yang sekarang, ya, bagaimana dia itu harus bisa menggerakkan himpunannya supaya menuju suatu tujuan yang disepakati bersama. Kemudian yang ketiga adalah melatih semangat kerjasama. Ini yang sudah saya katakan tadi, yang disebut sangat penting, yaitu bekerja sama. Karena dalam organisasi itu kerjasama adalah suatu hal yang sangat penting. Kemudian yang keempat, menambah ilmu dan pengetahuan baru. Di mana Anda bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru? Mungkin bukan dari sisi organisasinya. Kalau dari organisasinya Anda akan sudah jelas. Hamid misalnya itu adalah begini. Tapi ketika Anda bergabung di dalam di dalam organisasi tersebut, ya, kembali saya contohkan HMIT misalnya, ada orang yang berasal dari daerah A, ada orang yang berasal dari daerah B. Dia punya pengetahuan mengenai daerah tersebut. Dia punya pengetahuan mengenai misalnya mengenai kebiasaan orang-orang di daerah tersebut dan sebagainya. Ya, sehingga dengan bergaul di bawah organisasi tersebut, Anda bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru. Ada orang misalnya yang bisa main gitar di organisasi tersebut. Tadinya Anda tidak bisa, ya, karena berkumpul di organisasi tersebut, Anda kemudian mulai belajar main gitar. Ada yang tidak bisa main gaple, ya, karena terpaksa misalnya, atau Anda ingin tahu, Anda juga belajar main gaple, ya. Itu adalah hal yang sepelenya. Tapi bahwa peningkatan ilmu dan pengetahuan baru itu bisa didapatkan, ya, berdasarkan organisasi yang Anda ikuti. Kemudian peluang karir, ya. Peluang karir Anda bisa mendapatkan, mungkin ada teman-teman Anda di organisasi tersebut yang mempunyai jaringan. Lalu Anda bergabung di situ. Lalu Anda tahu jaringannya seperti apa. Nah, dengan demikian maka akan mudah Anda mendapatkan pekerjaan, ya, yang lain, atau Anda juga bisa meningkatkan karir Anda pada saat itu nanti, ya. Sehingga peluang-peluang hal demikian bisa didapatkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah siap bertindak dan menjadi bagian dari agen perubahan. Nah, dari perubahan, ya. Nah, karena dengan demikian nanti Anda bisa belajar banyak, bisa diskusi, belajar macam-macam, ya. Dan Anda siap untuk bertindak dan sebagai bagian dari perubahan. Nah, yang terpenting adalah nanti bisa membentuk emotional intelligence.
Ini yang sangat penting. Karena emotional intelligence ini mungkin tidak dapat diperoleh secara formal pada kuliah-kuliah secara akademik. Ya, tidak bisa diperoleh. Itu justru akan didapatkan ketika Anda bergaul dengan orang lain dan ketika Anda nanti bekerja sama dengan orang-orang tersebut. Nah, yang berikutnya adalah belajar membagi waktu. Ini yang penting. Kalau Anda berorganisasi, maka Anda harus pandai-pandai membagi waktu, apalagi ketika Anda sedang aktif mengikuti kegiatan akademik. Ya, Anda tidak boleh mengabaikan tugas utama Anda. Tugas utama Anda datang ke Bogor itu adalah untuk belajar secara sistematis berdasarkan hukum-hukum. Kalau saya sebut hukum-hukum akademis. Ya, oleh karena itu, maka Anda harus belajar membagi waktu sedemikian rupa. Diingat, itu harus yang diingat ya. Jadi sekali lagi saya akan membacakan ulang bahwa manfaat daripada berorganisasi itu adalah Anda bisa memperoleh komunitas baru, melatih jiwa kepemimpinan, melatih semangat kerjasama dengan orang lain, menambah ilmu dan pengetahuan baru, kemudian bisa mendapatkan peluang karir, siap bertindak menjadi agen perubahan, membentuk emotional intelligence, belajar membagi waktu. Ya, itu yang manfaat utamanya. Nah, sekarang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa berorganisasi ini bisa membentuk, bisa membangun, bisa meningkatkan emotional intelligence. Apa yang dimaksud dengan emotional intelligence ini? Atau disebut juga sebagai emotional quotient, EQ. Atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kecerdasan emosional. Jadi, kecerdasan emosional ini adalah kemampuan kita, kemampuan Anda, atau secara umum adalah kemampuan seseorang untuk menerima, kemudian menilai, mengelola, serta mengontrol emosi diri dan orang lain di sekitarnya. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa Anda bekerja sama dengan orang lain, Anda harus mengorbankan ya sebagian dari ego Anda agar Anda dapat bekerja sama. Nah, itu bisa dilakukan apabila Anda mempunyai kecerdasan emosional tertentu. Nah, 5 pokok utama dari kecerdasan emosional itu, pertama adalah mampu menyadari dan mampu mengelola emosi diri. Jangan sampai nanti Anda bekerja sama dengan orang lain tapi masih kekeh ya, masih kukuh dengan pendapat sendiri, masih kukuh dengan keinginan sendiri, masih dominan egoisme sendirinya. Ya, tidak bisa. Oleh karena itu Anda harus belajar. Yang ketiga adalah memiliki kepekaan terhadap emosi orang lain. Nah, ini yang saya perhatikan di Indonesia terutama ya, itu jarang ya, kita itu jarang memperhatikan emosi orang lain. Yang kita perhatikan adalah emosi diri kita sendiri. Oleh karena itu Anda bisa lihat bahwa budaya antri itu belum menjadi suatu hal yang biasa dilakukan di Indonesia ya. Mempersilahkan orang lain itu belum menjadi budaya. Nah, inilah kenapa kemudian bisa dilakukan dengan meningkatkan kecerdasan emosional. Jadi memiliki kepekaan terhadap emosi orang lain. Kemudian mampu merespon dan bernegosiasi dengan orang lain ya secara emosional, serta dapat menggunakan emosi sebagai alat untuk memotivasi diri. Nah, ini menurut si Gardner 1983. Ini bukan Gardnernya fisika tanah, ya, Gardner orang lain. Oke, nah mudah-mudahan ini bisa difahami. Ya, jadi itu adalah pokok-pokok yang utama yang bisa nanti berkembang ketika Anda berorganisasi. Dan ini nanti yang akan menjadi bagian Anda bisa ya survive ketika keluar atau lepas dari kehidupan kampus saat ini.
Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang kita lihat fakta yang ada di kita, di lingkungan Anda, mahasiswa, ya. Ini saya sedang perhatikan bahwa di kita itu ada mahasiswa. Ini bukan belum organisasi, tapi merupakan kelompok, ya. Ada mahasiswa yang sangat akademis, ya. Mungkin bisa Anda perhatikan, atau mungkin juga bisa Anda menilai diri Anda sendiri. Anda termasuk ke mana? Ada akademis, ada yang aktivis, ada yang apatis, ada yang agamis, dan ada yang hedonis. Lalu ada kelompok lain lagi, gamers, tukang main game. Ini juga membentuk kelompok, ya. Ini saya pisahkan di luar karena dia bisa mempengaruhi, ya, mempengaruhi orang yang tadinya akademis, bisa mempengaruhi tadinya yang orang aktivis, apatis, agamis, dan hedonis, ya. Oleh karena itu saya selalu wanti-wanti kepada kalian, jangan mulai main game, ya. Walaupun hanya Anda bilang iseng, jangan. Kalau bisa usahakan jauhi, hapus semua games itu dari komputer Anda, dari gadget Anda, dan yang lain, ya. Nah, inilah contoh-contoh yang ada di kita, faktanya. Akademis, misalnya dicirikan orangnya misalnya pucat, ya, wajahnya pucat karena mungkin begadang terus, belajar terus, kacamatanya tebal, rangselnya penuh dengan buku, ya, bisa Anda lihat, ada alat-alat ukur dan sebagainya. Kemudian ada kelompok kedua, aktivis. Nah, bisa Anda lihatlah sekarang aktivis Fatan misalnya, kemudian Kota Hamid, ya, lalu yang lainnya. Biasanya cirinya itu kumel, ya. Kadang-kadang mungkin karena sibuk atau apa saya tidak tahu, saya sering perhatikan dari sebelum angkatan Anda, ya, aktivis ini biasanya tadi bau, ya, nggak pernah mandi, nongkrong di Hamid atau nongkrong di di Azimut, ya, tidur bergeletakan di situ. Atau mungkin karena ingin disebut aktivis, dia memperlakukan dirinya seperti demikian. Harusnya tidak seperti itu, seperti aktivis, ya. Tapi bisa dilihatlah kira-kira demikian. Apatis. Nah, ini yang semestinya tidak ada dari Anda yang bersifat apatis. Tapi walaupun bagaimana, mungkin 1-2 orang kita bisa menemukan mahasiswa yang termasuk dalam kelompok apatis ini. Nah, mudah-mudahan nanti kita saling mengingatkan. Kalau Anda sudah mulai melihat ada teman Anda yang sudah bersifat apatis, segera diraih, segera direngkuh, ditanya kenapa. Ya, karena nanti berpeluang dia bisa mempunyai ilmu gaib, bisa menghilang. Nah, ini yang celaka. Yang celaka itu adalah dosennya yang mencari-cari teman-teman. Dan biasanya mahasiswa-mahasiswa angkatan terakhir itulah yang mempunyai ilmu bisa menghilang. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi. Oleh karena itu, ya, ketika Anda sudah melihat ada teman-teman Anda bersifat apatis, segera diraih. Lalu ada kelompok-kelompok yang agamis, terapi, harum, ya, dan sebagainya. Tapi dulu saya pernah mengalami, beberapa dosen juga pernah mengalami, mungkin bukan dari golongan agamis. Mereka itu tidak pernah merasa kesulitan, tapi ketika ada ujian yang susah, langsung keluar kalimat. Ini mudah-mudahan bukan dari kelompok. Ini saya bukan membagi-bagi, ya, ini hanya kenyataan yang ada di lingkungan kita. Nanti kalau dia tidak bisa menjawab soal, lalu dia bilang, ada menulis tuh di dalam jawaban soalnya, barang siapa yang membuat kesulitan, maka Tuhan akan membalas kesulitan tersebut. Itu terjadi, ya, berkali-kali. Kami sering ketawa saja, lalu dipanggil mahasiswanya, lalu diberikan pengarahan, ya. Oke, itu adalah contoh-contoh. Kemudian ada yang hedonis. Anda mungkin tahu arti hedonis, ya, orang-orang yang mencari kesenangan, ya. Itu kalau dilihat tas kuliahnya, isinya ada lipstik, ya, ada parfum, ada alat untuk macam-macam. Dulu pernah saya melihat ada mahasiswa, bukan mahasiswi, di dalamnya ada pelembut kulit dan sebagainya. Ketika ke lapangan dia macam-macam. Akhirnya saya buang gitu, ya, supaya dia mau bekerja di lapangan karena kebutuhan pendidikannya di lapangan. Nah, yang kelompok-kelompok hedonis ini kan mencari kesenangan, ya, tapi jangan terlalu bersenang-senang karena mungkin nanti ada juga ada kelompok yang ingin masuk ke dalam kelompok hedonis ini. Nah, mungkin dia tidak tahu bagaimana cara mencari kesenangan, malah menjadi frustrasi, ya. Nah, ini kelompok-kelompok ini ada. Dan mudah-mudahan saya sih ingin
kalian itu blend, kalian itu bercampur, ya, tidak perlu membentuk kelompok-kelompok seperti demikian. Semuanya sama, ya. Nah, yang saya ingin ingatkan adalah bahwa dalam berorganisasi nanti, ini yang sering saya dapati, kalian itu aktif di organisasi, itu banyak atau tidak jarang, itu jadi kompensasi. Ya, jadi kompensasi karena status atau prestasi akademisnya kurang bagus. Sehingga dia kemudian aktif, bahkan hiperaktif. Bahkan pernah saya mendapatkan mahasiswa yang diserahkan ke saya untuk saya bimbing, begitu dia dominan berorganisasi, sehingga akhirnya dengan sangat terpaksa keluar dari departemen ilmu hutan karena sudah tidak bisa ditolong, ya, karena itu dia mungkin awalnya kompensasi, ya. Baik, saya kira itu ada hanya kasus saja, ya, bukan secara umum nanti orang yang beraktivitas itu adalah orang-orang yang mempunyai masalah di akademisnya. Teman, saya hanya ingin menyampaikan seperti demikian, ya. Jadi sekali lagi kita lihat bahwa ini adalah patokan yang bisa Anda dapatkan ketika Anda berorganisasi, ya, yang akan menjadi bekal Anda ketika nanti Anda selesai atau Anda kembali ke masyarakat. Berorganisasi. Oleh karena itu, kalau ada organisasi apapun, terutama yang bersifat positif, ya, pilih yang bersifat positif, jangan yang aneh-aneh. Anda coba belajar berorganisasi. Jangan apatis, jangan cuek, jangan tidak mau tahu. Karena manfaat yang didapatkannya akan sangat besar kalau Anda serius di dalamnya. Baik, kita sekarang tadi ada yang disebut dengan non-akademis, kegiatan non-akademis. Kita lihat apa sih yang maksud dengan akademis dan non-akademis. Kalau kita perhatikan definisinya, akademis itu menunjukkan sesuatu yang bersifat ilmiah dan berhubungan dengan ilmu pengetahuan, sesuatu yang berdasarkan pada teori-teori yang telah diuji kebenarannya secara dan bersifat objektif, secara dan bersifat objektif. Nah, oleh karena itu, prestasi akademiknya itu didefinisikan sebagai kemampuan atau kecakapan dan prestasi yang didapatkan akibat proses belajar dan dapat diukur, ya, dapat diukur menggunakan tes yang baku yang sudah ditetapkan standarnya. Jadi ketika Anda kuliah, maka pada saat itulah Anda itu berkecimpung dalam hal-hal yang bersifat akademis. Dan Anda bisa dinilai, Anda dapat A, Anda dapat B, ya, itu adalah kemampuan atau prestasi akademik Anda. Dan Anda terkukung kepada suatu, kepada suatu aturan yang ketat. Nah, sekarang apa yang disebut dengan non-akademis? Jadi yang non-akademis itu adalah sesuatu di luar hal yang bersifat ilmiah dan tidak terpaku pada suatu teori tertentu. Lalu bagaimana dengan kemampuan non-akademis? Itu sulit diukur secara pasti karena tidak ada benar dan salah di dalamnya. Anda perhatikan di sini, apa yang dimaksud dengan kegiatan non-akademis? Pertama adalah misalnya kemampuan berorganisasi. Itu adalah kemampuan non-akademis. Lalu Anda yang mempunyai kepribadian yang kuat, kemampuan untuk bekerja sama, kemandirian, kecakapan memimpin dan sebagainya. Itu adalah kemampuan non-akademis. Berolahraga, berseni, ya. Anda melukis, bernyanyi, berenang. Tadi saya lihat ada teman-temanmu yang sudah membuat aransemen mengenai HMIT. Itu adalah salah satu tanda bahwa Anda sudah melakukan kegiatan non-akademis. Lalu apa untungnya Anda berkegiatan non-akademis? Kita lihat lebih lanjut. Di sini ada beberapa hal. Jadi kemampuan akademis yang mumpuni tanpa diikuti kemampuan non-akademis yang baik tidak akan menjamin keberhasilan seseorang. Itu yang harus Anda ingat. Mungkin Anda pernah mendengar kabar bahwa ada
seorang petani yang tidak lulus pendidikan formal, tapi dia punya anak buah, semuanya sarjana. Ya, anak buahnya semuanya sarjana. Kenapa dia bisa begitu? Nanti kita akan sampai ke sana. Nah, kemudian kita lihat juga bahwa kemampuan akademis sering diidentikan dengan kecerdasan otak kiri. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana peran otak Anda ya dalam menentukan sikap. Jadi kalau Anda mempunyai kemampuan akademis yang baik, ya itu berpeluang bahwa itu karena dipengaruhi oleh kecerdasan otak kiri yang dalam hal ini berkaitan dengan logika. Nah, tapi kemampuan non-akademis itu diidentikan dengan kecerdasan otak kanan. Nah, otak kanan ini berkaitan dengan rasa, dengan emosi, dengan imajinasi, dengan intuisi, dan sejenisnya. Ya, oleh karena itu, maka Anda harus mengoptimalkan keduanya, baik itu otak kiri Anda atau otak kanan Anda. Kalau Anda hanya akademis saja, berarti Anda mencoba meningkatkan kemampuan kecerdasan otak kiri Anda. Ya, kalau Anda hanya berkecimpung di non-akademis, Anda hanya akan mencoba meningkatkan kecerdasan otak kanan Anda. Nah, Anda yang sudah ada di lingkungan pendidikan tinggi di ilmu tanah ini, Anda harus bisa memadukan keduanya. Karena keduanya penting dioptimalkan dalam diri seseorang karena sangat berguna bagi kehidupan Anda nanti. Ya, nah, ini yang perlu Anda perhatikan. Jadi kalau kita lihat misalnya, nah ini adalah bagian dari otak kiri dan otak kanan. Ini dalam bahasa Inggris saya kira sama saja, ya. Jadi ini otak kiri adalah kemampuan bahasa, mengenali angka-angka, kemampuan analisis, logika, urutan, hitungan, dan sebagainya. Nah, orang menyebutnya bahwa ingatan yang disuplai oleh otak kiri ini ingatan jangka pendek. Sedangkan otak kanan ini berhubungan dengan kreativitas, konseptual, seni musik, gambar, dimensi, emosi, imajinasi, melamun. Ya, itu adalah ingatan jangka panjang. Ya, saya coba nanti Anda perhatikan. Anda tuh belajar misalnya, sebut saja lah fisika tanah yang sudah pernah belajar fisika tanah. Kalau ditanya nanti ketika akan penelitian itu sudah lupa semua, bahkan dosennya juga nggak tahu, lupa. Ya, siapa yang mengajar bab ini? Tidak tahu. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Tapi kenapa Anda bisa ingat film yang Anda tonton misalnya ketika Anda masih SMA atau SMP atau bahkan SD, ingat terus. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena tadi yang diduga karena yang bekerja ketika Anda menonton itu bukan otak kiri, tapi otak kanan. Ya. Jadi yang dibangkitkan di situ adalah emosinya, imajinasinya. Sehingga akan ingat terus. Nah, pada suatu ketika juga mungkin ada bagian dari otak kiri, misalnya matematika, tapi diingat terus. Kapan? Ketika Anda dimarahi oleh dosen matematika tersebut. Misalkan ada suatu rumus, Anda tidak mampu, ya, kemudian Anda dimarahi, itu Anda akan ingat terus rumus tersebut sampai nanti, ya, karena pada saat itu otak kanan Anda bekerja, emosi Anda bekerja sehingga yang tadinya matematika atau formula matematika itu ada di dalam ikatan jangka pendek, jadi menjadi ingatan jangka panjang. Nah, oleh karena itu ada metode pembelajaran misalnya bagaimana supaya Anda bisa mengingat matematika, fisika, kimia, biologi, yaitu dengan cara mengaktifkan ya dengan menggunakan otak kanan. Otak kanan dipakai untuk belajar matematika. Ya, jadi Anda harus tenang dulu. Ya, kalau Anda sudah melihat fisika tanah, geologi tanah dan sebagainya sangat menakutkan, ya ini langsung tertutup otak kanannya. Ya, jadi boro-boro Anda bisa menyenangi, boro-boro Anda bisa mengingat dalam jangka panjang, karena otak kanannya sudah menolak, ya. Sehingga kalau Anda belajar mata kuliah tertentu, misalnya malah takut, malah tidak bisa ditangkap apa isinya.
Nah, itu yang harus Anda perhatikan. Jadi otak kiri berfungsi dalam hal-hal yang berhubungan dengan logika, rasio, kemampuan menulis dan membaca, ya, serta merupakan pusat matematika. Bagian otak ini merupakan pengendali intelligence quotient, ya. Sedangkan otak kanan itu berfungsi dalam perkembangan emosional, cohesion dalam sosialisasi, komunikasi, interaksi dengan manusia lain, serta pengendali emosi. Pada otak kanan ini pula terletak kemampuan intuitif, kemampuan merasakan, memadukan, dan ekspresi tubuh. Nah, seperti menyanyi, menari, dan melukis. Nah, Anda perhatikan, ada kemampuan intuitif. Ya. Nah, Anda perhatikan bahwa orang-orang yang berhasil di dalam kehidupannya, dalam bisnis, dan sebagainya, itu tidak mengembangkan, tidak berdasarkan kepada logika. Dia lebih cenderung kepada intuisi, kepada intuitif. Ya, saya sering bergaul dengan orang-orang yang bekerja di bidang pertanian. Ya, dia berbisnis bidang pertanian, perikanan, peternakan. Tapi ternyata tidak ada basis pertaniannya. Justru mereka adalah orang-orang matematika misalnya. Yang sudah keluar sifat matematikanya, justru dia mengembangkan intuitifnya, dia menggunakan otak kanan ketika dia mengambil keputusan dan sebagainya. Ya, karena kalau Anda sebagai orang tanah misalnya akan menanam kencur, Anda menghitung, oh sekian gram bibit, sekian gram pupuk, hasilnya akan sekian, ini akan sekian, hitung-hitung lagi rugi, Anda mengkeret. Ya, nggak jadilah, nanti saya rugi. Nah, kalau orang-orang yang berdasarkan otak kanan, langsung lihat, oh orang-orang ini perlu kencur. Apalagi sekarang zaman COVID nih, termasuk empon-empon kencur itu. Kencurnya sekian, langsung tanam saja. Ya, itu adalah mengandalkan otak kanan, mengandalkan intuitif, ya, mengandalkan kemampuan untuk merasakan. Ya, jadi itu bedanya. Nah, oleh karena itulah nanti Anda ketika Anda beraktivitas non-akademik, yang diharapkan itu adalah tadi emotional quotient-nya yang aktif. Ya, itu jangan lupa. Jadi kalau kita lihat ini adalah, nah ini begitu rumitnya, Anda harus belajar secara istilahnya secara akademis. Ada urutan-urutan. Ini berdasarkan Bloom 26, yang terbaru berdasarkan Hartwell 2001. Ya, bahwa untuk mengetahui itu harus berbagai tahapan. Ini tidak bisa tidak bisa diloncati. Anda harus knowledge dulu, baru comprehension, baru application, baru analisis, synthesis, dan evaluation. Begitu juga seperti si Hartwell, harus remember dulu, ya, harus understand dulu, baru aplikasi, baru analisis, baru evaluate, baru create. Nah, orang yang bekerja dengan otak kanan langsung create, ya. Tidak perlu dia memperhatikan hal seperti begitu. Nah, itulah yang harus dilatih. Itu yang mudah-mudahan nanti bisa Anda kembangkan secara langsung dan tidak langsung ketika Anda melakukan aktivitas non-akademik. Nah, ini adalah beberapa hal yang sekarang oleh Menteri Pendidikan kita, bahwa Anda itu harus merdeka belajar. Ya, disebutnya sebagai belajar kampus merdeka. Anda belajar itu jangan di kampus, sebagian harus di luar. Ya, jadi contohnya misalkan ada pertukaran pelajar, proyek desa dan sebagainya. Ini berpeluang bahwa pada saat Anda melakukan aktivitas di luar kampus inilah, maka tadi kemampuan kecerdasan emosi Anda akan terbangkitkan. Dan tadi Anda lihat beberapa hal yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan pembelajaran emosi bisa dilakukan. Oke, nah ini apa? Ya, ini ada buku yang sangat menarik yang dibuat oleh alumni dari Harvard Business School. Ya, bukunya adalah What They Don't Teach. Ya, What They Don't Teach You at Harvard Business School. Jadi dia menulis apa-apa yang tidak diajarkan pada sekolah bisnis Harvard. Ya. Oleh karena dia itu menuliskan apa-apa yang dia tidak diajarkan, dia menjadi orang yang berhasil di dalam berbisnis. Ya, jadi yang diajarkan di sekolah itu, di perguruan tinggi itu adalah kemampuan akademis.
yang tidak diajarkan itu adalah kemampuan non akademis. Nah, oleh karena itu kenapa Anda tidak memulai mendaftarkan apa-apa yang tidak diajarkan di Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan, ya, untuk membangkitkan kegiatan non akademis Anda. Jadi contohnya misalnya ya dari bukunya si Mark Cormack ini, itu sebetulnya isinya adalah saran dan anekdot ya mengenai sesuatu yang dia terima awalnya di dalam perguruan tinggi tersebut. Salah satu contoh misalnya ada seorang pengusaha, dia marah-marah. Ini pengusaha ini adalah pengusaha pakan anjing. Jadi dia bilang perusahaan ini banyak menyewa sarjana-sarjana yang hebat di dalam pemasaran. Banyak sarjana-sarjana yang hebat dalam pembuatan atau nutrisi makanan. Banyak sarjana-sarjana disewa, sarjana yang mengerti bagaimana engineering membuat pakan dan sebagainya. Tapi kenapa tidak laku? Ya, kenapa tidak laku? Padahal secara akademisnya sudah hebat, kumpulan orang-orang hebat. Lalu ada seorang yang nyeletuk, ya. Kenapa kata perusahaan ini tidak maju? Dia bilang, sederhana jawabannya, karena anjingnya tidak suka. Ya, karena anjingnya tidak suka. Nah, itu yang tidak dipelajari. Bahwa kalau Anda mancing, ya, kalau Anda mancing ikan, maka umpannya itu adalah hal yang disukai oleh ikan tersebut. Jangan yang menurut Anda ini pasti akan suka. Nah, kalau gitu mancing gampang, kasih aja uang, ya, suruh dia beli sendiri. Nah, jadi itu kan hal sederhana, anekdot sederhana bahwa ada satu perusahaan yang orang-orangnya hebat, tapi dia tidak diperhatikan bahwa objeknya itu adalah anjing. Nah, kemudian contoh lain lagi, misalnya dulu pernah ada mahasiswa alumni Fakultas Kedokteran UI. Dia tertarik dengan buku ini. Kemudian dia juga menulis buku kecil. Apa-apa yang tidak diajarkan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Apa yang dia maksud? Nah, rupanya dia pernah praktek. Dia pernah praktek di suatu daerah dan mungkin di beberapa daerah lain di Indonesia. Lalu kok tidak laku? Ya, padahal dia punya obat yang hebat, punya kemampuan, skill yang luar biasa dan sebagainya. Ternyata tidak ada pasien yang datang. Kemudian dia belajar apa sih yang membuat hal tersebut. Nah, rupanya penduduk di mana dia berpraktek itu punya imajinasi bahwa kalau ke dokter itu harus di ronsen. Ya. Nah, dengan mengetahui itu kan tidak diajarkan di fakultasnya, kan pasti tidak diajarkan. Nah, dia mempelajari itu. Oleh karena itu kemudian dia membuat mesin ronsenan, mesin ronsen bohongan. Dia buat dari triplek. Ya, dia buat dari triplek, dipajang. Nah, kemudian dia umumkan, ada satu orang, dia panggil satu orang pasien, satu orang itu, kemudian disuruh masuk ke kotak itu. Nah, rupanya si orang ini bilang, oh kalau ke dokter itu di ronsen. Akhirnya banyak pasiennya. Nah, ini adalah contoh, ya, walaupun mungkin itu nanti ditentang juga dia menulis buku seperti itu karena dianggapnya penipuan dan sebagainya, tapi tidak apa-apa. Tapi ini kan sesuatu hal yang bisa Anda jadikan patokan bahwa Anda itu bisa akan menjadi orang yang berhasil, ya, kalau Anda bisa mengembangkan kemampuan non akademis Anda. Ya, karena kalau Anda hanya mengandalkan akademis saja, mungkin Anda selama-lamanya menjadi pekerja. Anda di pabrik, di suatu perusahaan, ya sudah, jadi soil scientist terus kan, tidak menjadi ownernya. Ya, ada peluang seperti begitu. Anda berkutat mencoba menaikkan karir Anda dari perlahan-lahan, tetap saja sebagai karyawan. Ya, tapi kalau Anda mempunyai suatu terobosan-terobosan yang luar biasa, yang tidak Anda dapatkan dari pelajaran akademis, ya, tapi didapatkan dari kegiatan non akademis, mungkin Anda akan
mendapatkan promosi yang lain. Ya, itu yang harus diingat. Dan satu hal lagi, kadang-kadang orang bercanda, cerdas dan pintar itu beda. Ya, kalau pintar itu bisa dipelajari dengan belajar, tapi kalau cerdas itu dilahirkan. Katanya kan seperti begitu. Jadi kalau cerdas itu dilahirkan. Nah, Anda tidak perlu optimis, saya tidak cerdas, karena mungkin saya dilahirkan bukan sebagai orang cerdas. Karena cerdas ini berkaitan dengan otak kanan. Dan Anda bisa melatihnya. Melatihnya adalah dengan melakukan berkegiatan dengan cara berorganisasi atau dengan melakukan kegiatan-kegiatan non-akademis yang bersifat positif dan seimbang. Sekali lagi, jadi jangan berlebihan beraktivitas di luar non-akademis ketika Anda masih melakukan pendidikan secara formal. Ya, jadi Anda boleh melatih diri ya dengan berkegiatan akademis dan berorganisasi, tapi jangan berlebihan dan jangan dijadikan sebagai suatu kompensasi. Itu yang harus saya ingatkan kepada kalian. Ya, karena tidak sedikit yang melakukan hal seperti demikian. Nah, banyak contoh-contoh lah yang di luar. Anda jangan khawatir. Ada anak tanah yang sekarang menjadi seniman, ada anak tanah yang sekarang menjadi direktur, ada anak tanah yang menjadi politikus dan sebagainya. Anda bisa telusuri apa yang dilakukan ketika menjadi mahasiswa. Ya. Jadi Anda sekarang masih di perguruan, masih di IPB, masih di Departemen Ilmu Tanah, coba itu kembangkan. Ya. Dan sekali lagi bahwa Anda harus pandai membagi waktu. Ya, bahwa pendidikan formal di perguruan tinggi itu bukan menyiapkan Anda menjadi orang yang siap kerja, bukan. Tapi adalah menciptakan orang-orang yang siap latih. Ya, kalau Anda ingin siap kerja, masuk vokasi, jangan masuk ke S1. Ya, jangan lupa itu. Jadi kalau Anda merasa saya tidak atau belum siap kerja, ya memang Anda tidak disiapkan untuk bekerja. Anda disiapkan untuk dilatih lebih lanjut. Ya. Patan, berapa lagi waktunya saya? Patan? 5 menit lagi, Pak. 5 menit lagi. Oke, 5 menit lagi ya. Yeah. Jadi itu yang harus kalian perhatikan. Tapi Anda jangan pesimis. Kalau Anda sekarang belum suka berorganisasi, Anda belum suka berkegiatan non akademis, kalau Anda masih di tingkat 2, tingkat 3, atau bahkan pun sudah di kelas 4 ya, mulailah ngintip-ngintip. Apa kira-kira kegiatan yang bisa Anda ikuti? Belajar. Ya, jadi jangan ragu-ragu. Bergaulah, karena tadi saya katakan ada mahasiswa-mahasiswa yang apatis. Jadi kalian teman-temannya itu harus melihat komti biasanya nih yang harus mantap intip ya. Mana teman-teman saya yang sudah mulai mengundurkan diri dari pergaulan ya, sudah mulai menjauh dari teman-temannya, itu harus segera diraih ya. Kalau perlu konsultasikan dengan dosen-dosen. Ya, kalau Anda merasa mestinya kan dengan dosen akademisnya. Tapi kalau kemudian merasa bahwa ada hambatan psikologis kalau berhubungan dengan dosen akademisnya, pembimbing akademisnya, Anda boleh dengan siapa saja, ya, yang Anda anggap bisa diajak ngobrol, ya, asal Anda nanti bisa menjaga tata krama dan sebagainya. Saya pikir semua dosen juga akan mau melayani Anda, ya, walaupun belum dijamin mau 100%, tapi saya pikir itu kewajiban mereka untuk membimbing kalian, ya. Jadi itu yang saya kira bisa saya sampaikan, Pak Tan. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Saya tidak berbicara lebih banyak lagi, ya, tapi saya kira nanti bisa dalam sesi tanya jawab dan sebagainya itu bisa dikembangkan lebih lanjut. Saya kira itu bisa sampaikan, Pak Tan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah selesai juga penyampaian materi dari narasumber kita, Bapak Wahyu, yang sangat menarik ya. Terutama untuk saya sendiri, mungkin untuk teman-teman yang lain juga terkait organisasi dan kegiatan non-akademis yang melengkapi kehidupan mahasiswa juga di sini. Mungkin untuk teman-teman IMA 6 yang belum berkecimpung di kegiatan kampus,
dan teman-teman yang sudah berkecimpung di kegiatan kampus atau yang mungkin yang sudah selesai untuk berkecimpung dan fokus ke akademik seperti itu. Menarik juga untuk disebutkan seperti hal-hal tadi manfaat organisasi, lalu ilmu-ilmu baru terkait penggunaan otak kanan dan otak kiri, perbedaannya, dan kesiapan kita untuk berlatih terus untuk mencapai dunia kerja. Seperti yang disebut, bukan siap untuk masuk dunia kerja ya, tapi untuk berlatih untuk masuk ke dunia kerja tersebut. Terima kasih banyak Bapak untuk materi yang disampaikan sebelumnya. Oke. Sangat bermanfaat, insya Allah. Lalu untuk sesi selanjutnya akan diadakan sesi foto bersama. Mungkin untuk operator bisa disiapkan. Jadi kita sekarang foto bersamanya untuk mencegah nanti mungkin ada yang gangguan sinyal di akhir-akhir atau kuotanya habis mungkin ya untuk teman-teman yang di sini. Jadi untuk teman-teman yang belum menyalakan kamera, silahkan rapi-rapi, silahkan bersiap-siap karena kita akan foto bareng. Masih banyak yang belum menyalakan kamera seperti. Gimana untuk operator, apakah udah siap untuk di foto kita? Sepertinya udah siap ya operator. Siap. Oke, untuk teman-teman boleh silakan bergaya dengan bebas, senyumnya dikeluarkan. Karena ini ada 6 slide, jadi sabar dulu ya, senyumnya ditahan. Kira-kira 2 menit, 3 menit. Dan teman-teman yang belum nyalain kamera silakan dinyalakan ya. Biar mungkin Bapak bisa lihat juga. Terutama teman-teman 56 nih, yang mungkin belum ketemu sama Bapak. Seperti itu, biar lebih kenal lagi. Gimana sebentar? Silakan senyum yang belum senyum. Lihat kamera ya. Jangan bengong, jangan bengong. Oke, ternyata ada yang gaya. Peace, keren. Semangat, oke. Ada yang gaya rock. 56 semangat banget nih kayaknya nih. Oke, sepertinya sudah ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyalakan kameranya. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi FGD ataupun group discussion ya. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan terkait materi yang tadi ataupun tidak terkait dengan materi yang tadi, mengangkat tema ini, boleh ditanyakan. Kita akan membuka sekitar 5 pertanyaan. Dan mungkin nanti sistemnya kalian perkenalkan diri dengan kamera yang dinyalakan, lalu dinyalakan juga mikrofonnya untuk menyampaikan. Ya, sebelumnya mau bertanya, boleh ya di chat di Zoom-nya. Dengan kata-kata saya mau tanya, boleh pakai hashtag, boleh tidak. Setelah saya persilakan, boleh dinyalakan mikrofonnya seperti itu. Bagaimana teman-teman, ada yang mau mulai bertanya? Saya tunggu. Silakan di chat. Oh iya, untuk saudara Rimba ya. Rimba Basuki mau ada pertanyaan, silakan Rimba, boleh dinyalakan kameranya dan dinyalakan mikrofonnya untuk berbicara. Baik, Bang, makasih Bang. Apa yang pertanyaannya? Suaranya kurang jelas, maaf. Punten nggak jelas Kak, Bang. Suaranya kurang jelas. Boleh disegedein lagi nggak suaranya? Gimana Bang? Udah jelas? Oke, lumayan. Silakan. Izin bertanya,
Pak Wahyu, saya Rimba Masuki dari Anak 56. Nah, ini kan ada mahasiswa yang baru lah gitu ya. Dia ini sebenarnya masih susah mengenali dirinya. Dan juga dia ini terlalu over aktif juga, dan dia juga susah untuk menahan dirinya. Nah, dia ini bermain dengan organisasi, dia suka sekali untuk ikut tentang kegiatan-kegiatan kampus ataupun luar kampus juga, dan dia punya hasrat yang tinggi untuk bisa aktif gitu Pak. Nah, gimana sih Pak pesan Bapak untuk mahasiswa yang seperti ini agar nantinya dia tidak terlalu begitu mengikuti keinginannya, terlalu aktif gitu Pak. Terima kasih ya. Terima kasih dari Saudara Rimba. Saya bisa ulang Pak. Jadi Saudara Rimba tadi bertanya terkait mahasiswa baru Pak, yang mungkin semangatnya masih tinggi, hasrat untuk berorganisasinya masih tinggi. Jadi mereka ini overaktif Pak. Jadi mungkin ada saran dari Bapak untuk gimana caranya menahan itu atau menanggulangi itu Pak. Terlalu overaktif. Bener gak Saudara Rimba? Kira-kira? Coba, benar Bang. Oke, baik. Jadi kalau ada yang overaktif tidak apa-apa, kalau dia balance ya. Kalau dia balance dengan kewajiban akademiknya nggak jadi masalah. Ya, artinya dia bisa membagi waktu sehingga akademisnya tidak tertinggal dan non akademisnya atau organisasinya bisa berjalan. Nah, yang menjadi masalah itu adalah kalau dia hiperaktif kemudian tidak seimbang. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, kalau Anda misalnya sebagai komti misalnya kan, Anda bisa kalau masih di level di PPKU kan ada bimbingan ya, kalau tidak salah ada dosen bimbingan kan. Dosen apa namanya itu? Apa sih? Konsultasi kan? Bimbing akademik ya, Pak. Ya, kalau seperti itu, nah mungkin bisa dibicarakan. Atau kalau Anda sudah mendapatkan pembimbing akademik di mana? Di departemen, Anda bisa arahkan atau Anda bisa lapor ke Komisi Pendidikan. Ya, ke Komisi Pendidikan, Anda bilang bahwa ada teman Anda begini. Nanti kami akan cek bagaimana prestasi akademiknya. Kalau prestasi akademiknya tidak terganggu, ya, karena ada orang yang seperti itu. Dulu saya juga pernah punya teman, dia tuh ketika mahasiswa hanya tidur 3 jam. Tapi dia kemampuan akademiknya tetap bagus. Aktivitas di luarnya berjalan dengan lancar. Ya, ada yang memang seperti demikian. Tadi kan sudah saya katakan bahwa yang jangan sampai terjadi itu adalah kalau dia berkegiatan di luar akademik berlebihan itu karena kompensasi, itu yang tidak diinginkan. Ya, jadi selama seimbang antara non akademik dan akademik, walaupun di kegiatan non akademiknya hiperaktif, belum menjadi masalah. Saya kira begitu, Fatan. Baik Pak, ya jadi Saudara Rimba, jawabannya terkait itu mungkin harus balance ya antara akademis dan non-akademis agar tidak menyesal juga nantinya kalau misalkan salah satunya ditinggalkan, seperti itu. Gimana Saudara Rimba, sudah cukup? Makasih Pak, makasih Pak, makasih Bang. Ya sama-sama. Mungkin selanjutnya ada lagi yang mau tanya, silakan chat di kolom chatnya dengan hashtag saya mau tanya atau langsung saya mau tanya. Gimana teman-teman? Ada lagi? Oke, dari Ramadhani Dwi Handrian ingin bertanya. Silakan Ramadhani Dwi Handrian, aktifkan kameranya dan mikrofonnya untuk bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator atas kesempatannya dan teman-teman panitia. Selamat siang Pak Wahyu. Kenalkan, nama saya Ramadhani, saya dari Tanah 54. Saya ingin bertanya atau mungkin juga ingin mendapatkan pesan sih Pak mengenai
kan yang ilmu tanah 54 bentar lagi kan masuk tingkat akhir Pak ya. Namun kalau dari tahun ke tahun tuh biasanya tingkat akhir tuh kan mungkin ada yang macam-macam Pak permasalahannya. Ada yang mungkin terlena dengan mungkin tetap di organisasinya, atau mungkin terlena dengan jalan-jalan keluar kampus dan lain sebagainya. Itu pesan Bapak mungkin sebaiknya bagaimana Pak biar mungkin kasus-kasus yang sudah sebelumnya terjadi dari kakak tingkat kami sebelumnya gitu Pak. Mungkin banyak permasalahan yang seperti itu sih Pak yang mungkin menyebabkan ada permasalahan dalam kelulusannya Pak. Seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Saudara Dani. Bagaimana Pak? Sudah bisa langsung dijawab atau saya harus ulangi? Oke, saya kira pertanyaannya sudah bisa saya tangkap. Ya, Jadi silakan, Pak. memang ya, Anda ketika sudah di tingkat akhir, ketika Anda sudah memilih pembimbing skripsi, nah di situ sudah mulai ada bibit-bibit. Ya, biasanya kalau yang pertama kali adalah kalau pembimbing skripsinya tidak sesuai dengan yang Anda kehendaki. Nah ini juga sudah mulai ya. Nah kalau itu yang terjadi, maka Anda semestinya sudah mulai berkonsultasi. Kalau Anda misalnya ada masalah dengan pembimbing skripsi, ya Anda harus sudah mulai bilang, ya sekali lagi bahwa di departemen kita ada komisi pendidikan. Ya, itu yang harusnya menjadi awal Anda berkonsultasi. Nah, karena tidak sedikit orang yang kemudian mempunyai hambatan psikologis dengan dosen pembimbing skripsinya, ya. Nah, itu yang tidak boleh terjadi. Nah, bagaimana kalau hal itu berlangsung? Ya, Anda harus mulai adaptasi, ya. Anda harus mulai adaptasi dan kemudian ya tadi bahwa Anda harus apa istilahnya? Harus meningkatkan kemampuan emosional Anda. Ya. Nah, yang perlu Anda perhatikan lagi adalah ketika Anda melakukan penelitian, kadang-kadang kan Anda ikut dengan penelitian dosen. Ya, jadi Anda seolah-olah dalam tanda kutip memang tidak seperti itu, mungkin Anda merasa oh saya dikerjakan oleh dosen saya, ya. Nah itu juga harus Anda absorb, harus Anda jerap ya. Kondisi seperti itu sebaik-baiknya, ya karena jangan sampai nanti di akhir karena banyak juga yang kasus ini malah ada dosennya kabur setiap kali melihat dosen lewat lari ya, ngumpet dan sebagainya. Ini jangan seperti demikian. Coba diatasi di awal. Jadi Anda mulai berkolaborasi dari awal, mulai dari judul penelitian. Kalaupun Anda menggunakan penelitian si dosen, Anda harus betul-betul tahu persis apa yang dikehendaki, apa yang harus dilakukan, apakah Anda sanggup atau tidak, ya. Jadi harus seperti itu. Jangan kemudian Anda merasa, aduh ini kok saya jadi begini dan begitu. Nah ini yang sering terjadi. Ya, lalu Anda dimarahi terus oleh dosennya karena mungkin Anda tidak melakukan aktivitas yang dikehendaki oleh dosen yang bersangkutan ya dan sebagainya. Dan ya Anda bolehlah dengar mungkin dari kakak-kakak kelas Anda bagaimana sih dosen A, dosen B, dosen C yang mungkin Anda bisa tahu nanti oh berarti saya harus seperti ini mengatasinya dan sebagainya. Ya mudah-mudahan bisa Anda atasi, kalau tidak ya berkomunikasilah dengan dosen-dosen yang lain. Ya. Saya kira begitu Ramadhani, mudah-mudahan Anda nanti lancar ya, penelitiannya sudah mulai kan? Ya Pak, amin Pak. Terima kasih Pak. Baik ya. Ya. Gimana Saudara Dani, sudah cukup jelas jawabannya? Alhamdulillah sudah jelas, saudara moderator. Ya. Terima kasih juga Bapak untuk jawabannya. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya dari teman-teman? Mungkin dari teman 55 nih yang belum tanya. Kalau teman-teman yang lain juga boleh dipersilahkan. Silahkan di chat di kolom chat. Silakan teman-teman. Masih dibuka kesempatan untuk bertanya.
akan digunakan kesempatannya sebaik-baiknya untuk bertanya di materi yang cukup menarik juga, cukup penting juga. Kalau belum ada yang mau nanya, saya mau tanya boleh Pak? Kalau saya Boleh, nanya, Pak. silakan, boleh. Ya Pak, saya mau nanya Pak, izin bertanya, saya Pak Tanat Risaf. Saya mau nanya terkait ini Pak, mungkin tentang organisasi atau non-akademik yang bisa menunjang karir ya Pak. Karena mungkin pilihannya ada dua, yaitu satu sesuai dengan jurusan kita, entah itu terkait magang atau belajar dengan yang lain, atau sesuatu yang di luar akademik kita, misalkan hobi, seperti mungkin Bapak salah satu hobinya fotografi Pak. Gimana caranya Pak untuk memilih organisasi tersebut? Kira-kira apa yang terbaik buat kita? Lalu juga kira-kira kapan waktu yang bisa kita tentukan? Oh, saya jadinya akan terus melanjut di bidang saya aja, atau saya kayaknya mau ikutin hobi saya aja yang mungkin gak sesuai sama bidang saya, seperti itu Pak. Jadi ada dua pertanyaannya Pak. Bagaimana Pak? Oke, baik. Terima kasih Fatan. Jadi sebetulnya kalau saya mah bebas ya, Anda mau di departemen masih ikut dengan apa yang Anda pelajari atau tidak, terserah Anda. Tapi bagi saya sebagai dosen tentunya berharap bahwa Anda akan tetap komitmen dengan ilmu yang sudah dipelajari. Tapi seperti saya katakan, karena Anda di Departemen Ilmu Tanah itu sudah biasa dilatih bikin laporan, ya, bikin macam-macam, laporan harian, laporan mingguan, ada laporan akhir dan sebagainya. Anda sudah tertempa seperti begitu. Jadi dimanapun nanti Anda bekerja, ya teman-teman lu banyak yang di bank kan, banyak di bidang-bidang yang bukan ilmu tanah, tapi mereka bisa survive, ya, karena Anda sudah terlatih seperti begitu. Ketika ada alumni lain disuruh bikin laporan bengong, Anda sudah jalan laporannya, Anda sudah buat kerjaan dan sebagainya. Itu keunggulan dari Departemen Ilmu Tanah. Cuman ada satu hal biasanya, Anda itu manja, ya. Jadi nanti kalau Anda bekerja di kebun, biasanya begitu tidak ada wifi, langsung gundung kalau orang sudah bilang kan, kabur setelah sekian bulan, nggak mau lagi bekerja di situ karena tidak ada wifi, tidak ada Indomaret, tidak ada Alfamart, ya. Jangan seperti begitu. Jadi kalau Anda sudah komitmen pada suatu perusahaan, ya sudah disitulah. Jangan mencela-menceli karena sangat terkenal orang tanah itu begitu. Jadi kutu loncat, ya. Makanya perusahaan itu kami yang sering meyakinkan ke perusahaan bahwa tolong diterimalah orang tanah ini karena begini. Tapi mereka kan bilang begitu. Anda sudah dibiayai nanti biasanya kan di training. Jadi asisten, jadi ahli apa begitu ya di kebun kah di mana. Sudah selesai training kabur. Anda bisa bayangkan berapa ruginya mahasiswa melatih Anda. Nah, kemudian kalau Anda dalam memilih, kalau saya memilih yang paling Anda sukai. Karena apapun itu akan membantu Anda untuk meningkatkan kecerdasan emosi Anda. Kalau Anda hobi fotografi misalnya, Anda ingin tetap berkaitan dengan tanah, Anda kan bisa foto profil seluruh Indonesia. Ya, kalau mau, Anda terbitkan buku-buku profil tanah-tanah di Indonesia misalnya ya. Atau Anda bisa foto batuan macam-macam kalau ada kesempatan. Kalau saya mah sudah nggak ada kesempatan begitu-begitu. Dan nggak terlalu banyak bepergiannya. Kalau Anda masih bersama begitu bisa. Batu-batu, mineral-mineral, Anda datangin tukang batu ali, Anda foto-foto yang bagus-bagus, ya. Anda jadi fotografer, tapi masih ada kaitannya dengan bidang keilmuan Anda. Kan Anda akan bisa menerangkan dengan lebih baik dibandingkan dengan orang-orang lain yang bukan keilmuannya. Dan nanti juga Anda bisa berlatih. Ya, jadi jangan Anda tentukan, saya akan ke sini, akan ke situ. Yang penting Anda sudah terlatih. Ya, Anda sudah terlatih bagaimana memecahkan masalah, bagaimana Anda bisa menangkap permasalahan yang ada, kemudian bagaimana memberikan solusinya. Itu yang selalu kami latih. Ya, walaupun mungkin sekarang Anda merasa capek, merasa bosan, tapi nanti ketika Anda sudah keluar, Anda bisa merasakan bahwa ternyata itu adalah bekal yang sangat
berarti bagi kehidupan Anda nantinya. Oke, Fatan, bagaimana? Sudah bisa menjawab? Baik Pak, cukup memuaskan. Jadi yang disuka aja Pak ya, yang paling disuka ya Pak. Iya, itu kuncinya Anda harus suka Kuncinya dulu. Ya, disukai dulu, lalu Anda terlibat di situ, kemudian mulai diadaptasikan. Ya, diadaptasikan dengan apa mau Anda nantinya. Iya. Ya. Dan orang-orang yang sekarang juga ada pebisnis juga begitu, karena dia cuma hobi saja, hobinya ditingkatkan menjadi bisnis. Ya. Oke, silakan. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Mungkin lanjut tadi ada yang mau nanya tapi buru kepotong sama saya. Jadi silakan untuk saudara Muhammad Ferdiansyah kalau mau nanya. Silakan aktifkan kameranya sama mikrofonnya juga. Saya Ferdi dari angkatan 55. Saya mau nanya Pak. Ya. Dulu Bapak pas lagi kuliah ikut HMIT gak Pak? Terus kalau boleh tahu apa bedanya kayak HMIT zaman dulu yang mungkin bisa diambil positifnya gitu buat HMIT zaman sekarang biar makin bagus gitu sih Pak, itu aja. Oke, baik. Ada lagi? Cuman itu saja? Ya udah Pak. Silakan Ya, Pak. kalau pasti beda lah ya HMIT zaman dulu dengan zaman sekarang. Dulu saya terlibat saya juga lupa apa seksinya pada saat itu, tapi bisa Anda lihatlah nanti bahwa saya terlibat di mana. Tapi yang jelas ya kami kan ya dari mulai menciptakan macam-macam untuk HMIT sekarang, ya kegiatannya memang lebih lebih klasikal. Saya dulu malah menjadi penyiar siaran pedesaan, ya karena mungkin saya bisa berbahasa Sunda, jadi oleh HMIT saya diminta untuk menjadi penyiar di salah satu radio yang saya lihat radionya masih ada sampai sekarang, ya walaupun tidak lagi di lokasi semula, tapi nama judul radionya masih nama lokasi tempat dia berada sebelumnya. Nah, kalau dulu kami ya seperti begitu, interaksi dengan masyarakat itu masih lebih intensif dan sebagainya. Ya, kemudian menerbitkan humus dan macam-macam. Ya, sekarang kan dengan teknologi yang ada sekarang, Anda bisa misalnya untuk menerbitkan begitu kan tidak harus modal kertas dan sebagainya. Ya, Anda bisa menggunakan media sosial. Ya, bisa lebih interaktif malah. Jadi kalau Anda misalkan mempromosikan diri saat ini itu adalah hal yang luar biasa, tapi yang dipromosikan harus hal-hal yang out of the box ya. Jadi jangan hal-hal yang klasik begitu misalnya. Kalau Anda bisa menampilkan, sebut saja contoh misalnya kalau Anda karena kebetulan saya hobi fotografi, Anda ketika bisa menampilkan foto ketika Gunung Merapi meletus misalnya, kan itu sangat bagus ya. Jadi HMIT tidak hanya kelompok lagi begitu ya, sedang gerombol-gerombol, sedang nyanyi gitu. Tapi ada hal-hal lain. Nah, sebagai contoh misalnya bagian dari HMIT, azimut misalnya kan, dia bisa menemukan salah satu spesies bunga kan ya itu kan luar biasa sebetulnya. Tapi adik-adik kelasnya jangan hanya mengikuti nyari lagi bunga yang sama ya, tapi coba apa lagi yang harus dilakukan, misalnya kan pemetaannya, lalu Anda hubungkan dengan jenis tanahnya, lalu bisa tidak diaplikasikan di gunung lain ya, ada tidak tanaman seperti di tempat yang lain dan sebagainya ya. Jadi kalau bisa jangan biasa-biasa saja, tunjukkan sesuatu yang lain daripada yang lain. Nah, contohnya nanti kalau misalkan HMIT nih sekarang Anda punya IG kah, punya Facebook dan sebagainya, intip tuh HMIT yang lain. Apa sih yang mereka tunjukkan? Jangan sama dengan mereka. Ya, jadi seperti Anda kalau berdagang, jangan berdagang sesuatu yang banyak diproduksi orang. Ya. Jadi kalau ada orang jualan jagung, Anda ikut jualan jagung, jangan. Nah, ketika orang tidak jualan jagung, Anda jualan jagung. Nah, pasti akan laku, ya. Ketika ada musim cabai, jangan jualan cabai. Nah, ketika orang tidak jualan cabai, Anda jualan cabai. Nah, jadi seperti itu kurang lebih gambaran umumnya. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Oke, silakan. Saudara Ferdi, terima kasih Pak. Ya mungkin jadi intinya sedikit lebih beda lebih baik ya Pak, daripada sedikit lebih baik ya. Jadi harus lebih beda sedikit juga ya, harus berani out of the box, itu yang penting. Gimana Saudara Ferdi terkait jawabannya, apakah sudah memuaskan atau mau? Sudah puas Bang, udah puas. Ada lagi yang mau bertanya?
silakan untuk chat di kolom chat kalau ada yang mau bertanya. Insya Allah masih banyak kok waktunya. Ada lagi teman-teman? Mungkin tadi udah nanya terkait Hamid, terkait organisasi juga. Tadi juga sempat juga saya lihat Pak, ada yang menyebutkan salah satu tipe mahasiswa yang lagi booming sekarang mungkin pebisnis katanya ada. Tadi saya bilang pas lupa lagi materi tentang tipe-tipe mahasiswa. Mungkin Kenapa mahasiswa berbisnis? Iya, mahasiswa tipe pebisnis Pak katanya Pak. Ada yang bilang seperti itu Pak. Oke, boleh. Mungkin tipe baru ya Pak ya. Karena gampang sekarang berbisnis mungkin. Ya, berbisnis sekarang kan tidak perlu modal. Nah, itu Iya. yang penting. Saya dulu pernah memanfaatkan bisnis ini di awal-awal ketika internet baru muncul ya. Jadi baru muncul itu sudah saya punya komunitas, kemudian saya melakukan hal demikian. Itu lumayan. Ya, walaupun tidak menerus sampai sekarang karena kesibukan saya. Nah, ini bagi Anda itu akan lebih mudah memanfaatkan itu. Kenapa tidak begitu ya? Nah, dulu pertama kali Anda mungkin masih ingat bahwa kita pernah booming batu ali. Masih ingat tidak batu ali itu apa? Batu aji ya. Itu saya masih ingat. Hamid waktu itu mau menyelenggarakan kegiatan. Ya, mau menyelenggarakan kegiatan. Pas saat itu batu ali ini itu sedang booming. Tantang, mau tidak Anda melakukan pameran mengenai batu-batuan? Saya punya koneksi. Mereka akan mau berkumpul di Bogor. Ternyata ya itulah model kalian itu kan begitu. Lama berpikir, lama mengambil keputusan dan sebagainya. Ya, padahal pada saat itu saya punya akses ke semua pengrajin batu hias, ya, batu cincin, ya, kemudian juga ada yang bisa dihubungi di Botani Square kan. Nah, ternyata tidak dimanfaatkan. Yang dimanfaatkan adalah orang lain. Nah, setelah saya dengar mereka dapat keuntungan sampai dengan 200 juta. Coba kalau bayangkan kalau Anda yang menghandle pada saat itu, Anda ya minimal samalah penghasilannya. Ya Bisa itu ya. beli drone Pak itu Pak. Hah? Bisa beli drone kayaknya Pak. Ya justru itu ya. Jadi hal-hal demikian itu harus bisa dimanfaatkan. Jadi Anda harus melihat tadi intuitif itu, jangan mikir-mikir. Mungkin saya pada saat itu masih melihatnya sebagai suatu intuisi ya, bahwa ini ada kesempatan. Tapi Anda mungkin dari sisi mahasiswa masih mikir-mikir secara logika, ya masih pakai otak kiri. Iya. Saya menyebutkannya menggunakan otak kanan, nggak nyambung, makanya dia terus nggak klop, jadi tidak kejadian. Nah itu yang harus Anda latih. Jadi kalau sekarang ada teman-temanmu yang berbisnis, ya kalau jangan menjadi reseller ya, kan saya lihat ya Anda jadi reseller ya. Anda cuma pasang IG Anda, kebetulan membernya banyak gitu ya, jualan sama saja di situ. Nah, jadi apa bedanya dengan yang lain kan? Kecuali kalau Anda bisa nanti harganya jauh lebih murah, itu akan dicari orang. Ya, tapi coba cari-cari hal-hal yang lain yang menarik. Ya, jadi boleh-boleh saja jadi pebisnis ya. Itu akan sudah sangat bagus. Dan saya juga selalu menyarankan kalau Anda selesai kalau Anda selesai kuliah itu jangan bekerja kepada orang. Itu saya selalu ingin Anda jangan bekerja kepada orang. Bisa tidak Anda menciptakan pekerjaan sendiri? Ya, jadi artinya dulu pernah ada tuh mahasiswa tanah juga, dia di suatu daerah itu berpotensi untuk untuk menjual kopi dan ada produk semacam terasi. Ya. Saya tantang, Anda kenapa nggak pulang? Jadi daripada Anda melamar ke sana ke sini bawa-bawa map, saya bilang kan, Anda pulang ke situ, itu kembangkan terasinya, jangan diiris-iris, pakai modal yang lain, mungkin jadi pasta, jadi apa dan sebagainya. Terus dia tidak berani, itu yang menjadi masalah. Tidak berani, terus kemudian
dia angkatan jauh lah di atas Anda, terus dia datang lagi karena dia mau sekolah di IPB. Saya bilang, kenapa? Bagaimana dengan bisnis itu? Itu sudah diambil alih teman saya, Pak. Maju sekarang. Lah, saya bilang, kan saya dari dulu kan ada sebelum dia. Iya, Pak, waktu itu saya nggak berani dan sebagainya. Nah itu ya. Jadi coba Anda andalkanlah otak kanan Anda itu untuk menangkap hal seperti demikian. Kalau Anda senang dengan bisnis, ya mulai belajar kecil-kecilan, karena kalau bisnis itu walaupun Anda untung 100 rupiah, misalkan itu sangat senang ya. Ya sangat senang dapat uang dari hasil Anda sendiri. Makanya kalau Anda pernah berlangganan Donald Bebek, majalah Donald Bebek, tahu? Tahu kan? Di majalah Bobo, Pak. Majalah saya Bobo masih ada Bobo. Donald Bebek tuh. Anda harus beli satu-satu. Di situ kan ada Gober Bebek tuh yang pengusaha. Paman Ya, Gober. dia kan Paman Gober tuh kan menyimpan keping awalnya tuh. Ya, karena dari situlah dia mulai Uangnya dia banyak, punya karir dia dari uang itu. Makanya suka direbut-rebut sama si siapa tuh, si gerombolan si Berat kan. Nah itulah jadi awal Anda berbisnis dapat uang sendiri itu akan sangat memuaskan walaupun belum banyak ya. Itu akan menjadi pemicu lebih lanjut. Oke, silakan yang lainnya Baik, Pak. kalau ada. Terima kasih, Pak. Jadi ngobrol kita ya, Pak ya. Ya nggak apa-apa ya, diam-diam saja Semoga- ya, moderator lah jadi teman ngobrol. Iya, gak apa-apa. Semoga yang lain juga dapat ilmunya juga tadi terkait yang nanya bisnis itu. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh terkait temanya, boleh terkait yang lain juga yang mungkin bisa ditanyakan kepada Bapak langsung, berhubung juga mungkin ada yang mau nanya tentang Cikabayan gitu. Teman-teman ke Bapak. Masih dipersilahkan, masih ada waktunya. Masih ditunggu ya teman-teman yang mau nanya. Dari teman-teman di mana ada yang mau ditanyain, mungkin belum ketemu Bapak atau mungkin udah ketemu ya di pengantar fisika tanah. Ya, Oh, belum. bertemu 2 kali kalau tidak salah. Sudah ya Pak ya? Oh, sudah bertemu. Saya ingat saya Bapak ngajar sesi UAS Pak. Berarti saya yang lupa. Mungkin teman-teman yang lain yang mungkin mau nanya-nanya tentang Bapaknya juga boleh mungkin ya. Penasaran soal Bapaknya. Atau teman-teman yang mau main ke rumah Bapak boleh nggak Pak? Boleh, silakan. Oh, ya ini Bapak salah satu dosen yang selalu open house ya rumahnya. Ya, sering beritahu dulu sebelumnya. Takut nggak Iya. ada sayanya. Iya, misalkan dikabarin. Saya beberapa kali juga main ke rumah Bapak. Sediain makanan terus Pak, makasih loh Pak. Itu mah kewajiban tuan rumah. Oh iya bener. Kolak ya Pak, kolak singkong apa? Ya, Cinta, apapun lah yang ada. Iya, mantap Pak. Enak banget. Teman-teman yang lain boleh bertanya juga. Gimana Pak kabar di rumah Pak? Ibu gimana Pak kabarnya? Saya udah lama juga. Baik, masih banyak kakak-kakak kelasmu yang sering datang ngobrol. Oh iya, 53 ya Pak ya? 53. Hmm. Kemarin 54 Ucup. Iya, Ucu kemarin sempat ya cerita juga. Terus ada beberapa yang konsultasi KKN dan sebagainya. Iya. Ya, Anda KKN di mana? Saya belum Pak. Saya Desember nanti, insya Allah. Oh, milih Desember. Iya, insya Allah Desember. Ya, mudah-mudahan sudah lebih aman ya. Amin. Semoga lebih prepare juga ya Pak IPB-nya. Hmm. Lebih aman lagi kondisinya. Iya teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Karena sudah menunjukkan pukul 3. Bentar lagi. Masih bisa sih bertanya kalau mau bertanya. Teman-teman kayak sudah mulai ngantuk Pak. Muka-mukanya Pak. Ya, jangan dipaksa, mungkin udah lama dia. Ada aktivitas lain sebelumnya. Iya mungkin ya. Tapi kalau seperti itu, kalau tidak ada yang mau tanya lagi, mungkin saya akan akhiri Pak sesi diskusi
sharing-sharing ini dengan Bapak. Oke. Mungkin juga izinkan saya untuk membahas beberapa hal yang sudah dibahas juga sebelumnya terkait FGD ini. Ya udah tadi membahas tentang bagaimana mahasiswa baru yang masih membara semangatnya di organisasi yang rasanya mau ikut semua gitu, tapi mungkin masih tidak balance antara akademiknya ataupun masih tidak bijaksana dalam mengatur waktunya seperti itu, dan kiat-kiat bagaimana untuk mengatasinya. Lalu ada pertanyaan dari Ramadhani juga terkait anak 54 atau angkatan 54 yang sudah memasuki tingkat akhir, yang masih mungkin aktif di organisasi atau mulai apatis, mungkin bisa bertanya atau berkonsultasi dengan dosen pembimbing, dosen akademik, atau dosen-dosen yang lain yang kira-kira bisa diajak berdiskusi seperti itu. Lalu juga tentang yang saya tanyakan tentang organisasi apa yang bisa dipilih atau jenjang karir apa yang bisa dipilih menurut Bapak. Tadi yang saya setuju juga, apa aja yang disukai, karena kalau disukai biasanya lebih all out ya Pak, mungkin. Iya. Lebih niat untuk menjalankannya. Seperti itu. Dan mungkin tadi terkait mahasiswa pebisnis juga Pak, yang mungkin sedang lagi digandrungi, teman-teman yang lagi di pandemi COVID ini semuanya tiba-tiba berjualan Pak. Teman-teman saya juga banyak yang jualan, langsung jadi jago masak Pak, kayak gitu. Seperti itu. Mungkin bisa dikembangkan lagi kalau misalkan mau serius. Dan mungkin teman-teman juga semoga rezekinya yang lancar ya, yang mulai berbisnis. Keren. Ya, Anda juga bisa itu, Fatan. Kenapa? Atau misalnya bisa jualan set hidroponik, tuh kan, berarti ajar kan? Iya. Iya Pak. Sederhana dengan kreasi yang lain gitu. Ya itu, teman-teman juga mungkin bisa. Selanjutnya, mungkin seperti itu aja Pak untuk acara hari ini. Oke. Terima kasih banyak untuk Bapak atas waktunya, kesempatannya, atas ilmu yang telah diberikan kepada kami yang masih miskin akan ilmu dan pengalaman ini Pak. Mohon maaf juga kalau misalkan saya sebagai moderator yang memimpin jalannya acara ini juga banyak kesalahan, baik perkataan maupun perlakuan. Mungkin sebelum kita tutup dengan doa ataupun selanjutnya, kita mau ada pemberian ini dulu Pak, cendera mata untuk Bapak. Ada cendera mata, jadi mungkin bisa dilihat sendiri. Apa udah disiapin operator? Kayak cendera matanya. Karena lagi online ya Pak, jadi nggak bisa kirim-kirim barang, jadi mungkin bisa kirim art aja Pak. Kirim-kirim karya seni aja, mungkin bisa jadi koleksi Bapak juga Pak. Nah, bagus itu, luar biasa. Gak Pak, menggemaskan ya Pak, jadi lebih. Iya. Nanti bisa saya print tuh. Oh iya, nanti akan dikirimkan Pak, insya Allah soft copy-nya melalui email dari teman-teman HMIT. Untuk Bapak bisa Bapak pajang, mungkin bisa jadiin foto profil juga Pak, bagus Pak sepertinya. Iya, luar biasa. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Selanjutnya mungkin untuk mengakhiri acara yang bermanfaat kali ini, saya persilakan untuk Saudara Muhammad Ferdiansyah menutup dengan doa. Untuk Saudara Muhammad Ferdiansyah, saya persilakan. Udah kayak ini memang yang biasa nih. Baik teman-teman, mari kita tundukkan sejenak pandangan kita untuk bersama-sama berdoa. Bagi yang muslim, saya akan memimpin, bagi yang muslim silakan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yu'afi ni'mahu wa kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa khushu'ana wa tabudana wa tamin taksirana ya Allah ya Rahman Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan ditutupnya doa, mungkin sebelumnya ada sedikit info ya untuk peserta GJTL kedua ini. Bagi kalian yang sudah masuk grup nanti tolong jangan langsung keluar dulu ya, karena mau ada absensi juga, mau ada pendataan juga terkait teman-teman yang telah hadir hari ini. Selanjutnya untuk Bapak Wahyu Purwokusuma, saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk segala waktu dan kesempatannya. Semoga ilmunya bisa kita serap bareng-bareng ya Pak untuk kami Pak. Dan untuk Bapak juga semoga sekeluarga juga sehat di rumah. Amin. Semoga rezekinya juga lancar ya Pak. Biar saya, amin. Semoga juga kegiatan online ini bisa secepatnya menjadi offline ya Pak, karena mungkin rindu juga udah lama nggak ketemu, udah lama nggak ke kampus Pak. Semoga bisa kasih kesempatan untuk sehat sampai waktu itu bisa balik lagi seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, baik, saya bisa live ya. Iya Pak, silakan untuk meninggalkan. Oke, baik, terima kasih Terima banyak. kasih Pak. Terima Ya, kasih Pak. silakan teman-teman ucapkan terima kasih ke Bapak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. kasih, Jaga Bapak. kesehatan selalu. Terima kasih Pak. Ikuti protokol di daerah Iya masing-masing. Pak. Oke, baik. Mantap Pak. Ya, teman-teman. Selamat. Guys, jangan Ya, lupa nanti absen ya di grup. Yeay. Tanggal 6 jangan lupa di SS. Makasih Buat Bapak. daftar hadir. Ya, untuk gimana jangan lupa di screenshot ya kehadirannya nanti. Screenshotin dong. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya yang Sama udah hadir. Rizal. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Ade Ramadhani. Terima kasih semuanya. Salah 2000. Apa sih? Sampai berjumpa lagi di acara selanjutnya ya teman-teman. Kan. Ya. Nggak boleh nge-gap kan? Boleh ya. Saya tahu. Iya sama dia. Udah Kak Heti jangan berisik. Iya Fidam, nggak akan gue ganggu fatannya Fidam. Mohon maaf. Ya izin live, silakan yang mau live teman-teman. Salah Makasih sama ya. Rizal. Ya Rizal boleh head 2 head. Terima kasih anak-anak internal semuanya. Sama-sama Kak Heti. 17-an panitia. Terima kasih Minta itu teman-teman. ya file itunya, file Iya. recordnya. Minta sama admin, tolong. Oh, Mas adminnya Mas Kak. admin mau. Mas admin. Admin. Mas admin. Amin. Tadi ada Zora nggak? Zora. Ada. Nih Zora. Sekarang nggak ada. Iya, Pak yang Jor. lama. Terima kasih Ada. yang udah ikutan. Iya, Fandi Jura. Terima kasih teman-teman.